selaku fasilitator acara hari ini dan sangat senang bisa memandu diskusi yang sangat penting ini. Dan terima kasih juga untuk Karina Amelia selaku notulen untuk rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mendesak, yaitu pemulihan industri penerbangan Indonesia, tantangan dan strategi menuju kesuksesan. Seperti yang kita ketahui bersama, industri penerbangan Indonesia telah mengalami perjalanan yang sulit selama pandemi COVID-19. Dan saat ini kita perlu bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan. Sebelum kita mulai diskusi, lebih baik kita memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dimulai dari ini. Perkenalkan, saya Pusita Komarwati. Terima kasih sudah mengundang saya pada rapat malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Karina Amelia. Saya Maulina Novia Desman. Terima kasih sudah mengundang saya malam ini dan semoga rapat hari ini berjalan dengan lancar. Saya Anissa Rediana Sari. Terima kasih juga telah mengundang saya pada hari ini. Setelahnya, izinkan saya untuk memberikan sedikit komentar tentang tujuan dari FGD ini. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh industri penerbangan Indonesia, serta untuk mencari solusi dan strategi yang dapat membantu mempercepat pemulihan sektor ini. Dalam diskusi ini, kami akan menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan pemulihan industri penerbangan. Tujuan utama dari FGD ini adalah: pertama, menganalisis kendala-kendala utama yang dihadapi oleh industri penerbangan Indonesia dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, membahas strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat pemulihan industri penerbangan. Dan yang ketiga, mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, maskapai penerbangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya memberikan penjelasan singkat mengenai peraturan yang akan kita patuhi selama sesi ini. Yang pertama, keterbukaan dan kesopanan. Kita bertukar pendapat dengan keterbukaan dan menghargai pendapat masing-masing tanpa adanya kata kasar atau menghina. Kedua, kepatuhan dengan fasilitator. Fasilitator akan memberikan pertanyaan dan mempersilahkan masing-masing peserta menjawab tanpa berebutan. Dan yang ketiga, yang terakhir, keterlibatan aktif. Diharapkan para peserta tidak ragu untuk menyumbangkan ide, pertanyaan, atau pengalaman Anda terhadap topik diskusi ini. Saya ingin mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi ini dengan berbagai pandangan, pengalaman, dan saran yang konstruktif. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi industri penerbangan Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai diskusi hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka. Mari kita menjadikan FGD ini sebagai forum yang produktif dan berharga. Terima kasih. Sebelum mulai ke bahasan utama, ingin berbicara beberapa topik ringan dengan para peserta. Pertanyaan pertama, apakah pengalaman kalian menggunakan maskapai sebelum dan sesudah COVID-19? Adakah perbedaan signifikan menurut kalian? Baik, pengalaman saya dalam menggunakan maskapai sebelum dan sesudah COVID-19, yaitu sebelum pandemi COVID-19 saya memiliki pandangan yang relatif normal dengan maskapai, di mana penerbangan biasanya lebih lama dan proses perjalanan cenderung lebih lancar. Namun setelah pandemi ada perbedaan signifikan. Penerbangan menjadi lebih terbatas, proses keamanan lebih ketat, dan penumpang cenderung lebih memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun demikian, saya puas dengan pelayanan maskapai yang tetap berusaha untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Oke, sebelum pandemi COVID-19, pengalaman saya dengan maskapai umumnya lebih santai dan lebih banyak interaksi dengan penumpang lain. Namun setelah pandemi, suasana menjadi lebih tenang
dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit dan penekanan yang lebih besar pada jarak sosial. Sebelum pandemi, saya merasa perjalanan dengan maskapai itu cenderung lebih nyaman ya, dengan lebih banyaknya pilihan layanan. Namun setelah COVID-19, saya mencatat bahwa ada penurunan signifikan dalam jumlah penumpang dan peningkatan dalam tindakan pencegahan. Seperti misalnya penggunaan masker dan pembatasan kapasitas di pesawat itu menurut saya sangat mengurangi sekali untuk layanan yang ada di maskapai. Sebelum COVID-19, saya sering menggunakan maskapai untuk perjalanan baik untuk tujuan bisnis maupun liburan. Setelah COVID-19, pengalaman saya dengan maskapai telah berubah secara signifikan. Sebelumnya proses perjalanan lebih lancar dan teratur. Namun, sekarang ada banyak protokol kesehatan tambahan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan seperti pemeriksaan suhu, penggunaan masker, dan aturan jarak sosial. Ini telah mengubah dinamika perjalanan secara keseluruhan. Baik, terima kasih para peserta yang telah memberikan pengalamannya hari ini. Di sini kita semua telah sepakat bahwa kita semua merasakan perbedaan yang signifikan dari dampak pandemi. Dari drastisnya jumlah penumpang yang turun, adanya banyak protokol kesehatan yang ditambahkan, dan sebagainya. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa pendapat masing-masing partisipan tentang masalah ini? Bisa jawab. Saya merasa bahwa perubahan setelah COVID-19 mengganggu kenyamanan perjalanan saya. Sebelumnya saya bisa berpergian tanpa banyak batasan, tetapi sekarang dengan protokol keamanan tambahan seperti penggunaan masker dan pemeriksaan suhu, saya merasa lebih terbatas. Menurut saya, langkah-langkah keamanan tambahan yang diterapkan setelah COVID-19 sangat penting untuk melindungi kesehatan kita semua. Meskipun mungkin agak merepotkan, saya merasa lebih aman berpergian dengan adanya protokol kesehatan yang ketat di bandara dan pesawat. Pengalaman saya menggunakan maskapai sebelum dan sesudah COVID-19 ini sangat berbeda. Sebelumnya perjalanan terasa lebih santai dan nyaman, tetapi sekarang saya lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan. Saya pikir ini adalah perubahan yang positif dalam jangka panjang. Meskipun ada banyak perubahan dalam pengalaman perjalanan saya, merasa bahwa kesadaran akan kesehatan dan kebersihan yang ditingkatkan adalah sesuatu yang positif. Saya berharap bahwa langkah ini akan tetap ada bahkan setelah pandemi berakhir untuk menjaga keamanan kita semua. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterbukaan kalian dalam berbagai pengalaman pribadi kalian. Menyimak pengalaman dari berbagai sudut pandang membantu kita mengalami lebih baik bagaimana pandemi ini mempengaruhi cara kita melakukan perjalanan. Perubahan yang kita alami dalam pengalaman perjalanan setelah COVID-19 memang signifikan. Dari penjelasan yang kalian sampaikan, terdapat perasaan frustasi dan penyesuaian terhadap protokol baru yang harus diikuti, seperti menggunakan masker dan pemeriksaan suhu. Memahami bahwa adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua orang, namun sangat penting untuk diingatkan bahwa protokol keamanan tambahan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan bersama. Menerapkan langkah-langkah tersebut adalah untuk tanggung jawab kita semua terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Ada juga pandangan positif yang disampaikan di mana ada kesadaran yang meningkatkan terhadap kesehatan dan kebersihan. Pandemi ini telah menjadi pendorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam segala aspek kehidupan kita. Setelah kita membicarakan beberapa topik ringan tadi, saya akan memulai sesi fokus grup diskusi dengan pertanyaan utama. Adakah pendapat atau saran untuk mengatasi terbatasnya jumlah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai dan bagaimana kondisi finansial yang belum stabil disebabkan oleh penurunan pendapatan dan biaya operasional yang tetap tinggi mengaruhi keberlangsungan bisnis maskapai penerbangan dalam jangka panjang? Bisa dijawab? Untuk mengatasi kendala terbatasnya pasokan tersebut pada pesawat, diperlukan langkah untuk mengatasi kendala supply chain dan regulasi impor.
Menurut saya ini melibatkan upaya untuk memperbaiki rantai pasok sedang pesawat baik melalui peningkatan koordinasi antar pemasok dan produsen maupun dengan mencari alternatif pasokan dari sumber yang beragam. Selain itu, revisi regulasi impor yang lebih fleksibel dan responsif juga diperlukan untuk mempercepat proses impor suku cadang dan mengurangi biaya yang terkait. Untuk mengatasi kondisi finansial yang sulit, diperlukan dukungan keuangan yang intensif yang tepat kepada maskapai penerbangan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian pinjaman lunak, keringanan pajak, atau subsidi operasional. Insentif ini akan membantu maskapai untuk mengelola beban keuangan yang tinggi dan memperoleh kestabilan finansial yang lebih baik dalam jangka panjang. Sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada dalam rantai pasok suku cadang pesawat. Saya sepakat bahwa peningkatan koordinasi antar pemasok dan produsen serta menemukan sumber pasokan alternatif adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya suku cadang yang cukup untuk pemeliharaan armada pesawat. Saya juga setuju bahwa revisi regulasi impor yang lebih fleksibel dan responsif akan sangat membantu dalam mempercepat proses impor suku cadang yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya terkait dengan proses impor dan memberikan dampak positif pada kondisi finansial maskapai, memberikan dukungan keuangan dan insentif kepada maskapai penerbangan adalah langkah yang tepat untuk membantu mengatasi kondisi finansial yang sulit. Melalui berbagai cara seperti pinjaman lunak, keringanan pajak, atau subsidi operasional, maskapai dapat mengurangi beban keuangan yang tinggi dan mencapai stabilitas finansial yang lebih baik dalam jangka panjang. Kesimpulannya, langkah-langkah yang diusulkan merupakan strategi konkret dari rinci untuk mengatasi tantangan dalam industri penerbangan, dan dukungan terhadap inisiatif ini akan sangat penting dalam mengembangkan solusi dan efektif untuk menjaga kelancaran operasional maskapai dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya. Menurut saya, untuk mengatasi terbatasnya jumlah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai, perlu adanya pemaksimalan penggunaan pesawat yang ada dengan mengatur jadwal penerbangan secara efisien dan mempertimbangkan penerbangan multi-rute atau penerbangan kargo untuk memanfaatkan pesawat secara maksimal. Dengan memaksimalkan penggunaan pesawat, maskapai dapat mengoptimalkan pendapatan mereka, di mana setiap penerbangan yang dijadwalkan dan dioperasikan dengan baik memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan tiket, layanan tambahan, dan kargo. Dan juga dengan mengatur jadwal penerbangan yang baik, maskapai dapat menghemat biaya operasional. Hal ini termasuk penghematan bahan baku, biaya kru, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penjadwalan yang efisien. Jadi, bagi saya, secara tidak langsung hal ini dapat mengatasi terbatasnya jumlah pesawat dan kondisi finansial yang kurang stabil karena penurunan pendapatan dan biaya operasional yang tinggi. Oke, silakan untuk saudara Ika untuk jawaban selanjutnya. Baik, bagi saya cara untuk mengatasi masalah ini itu dengan melakukan pemburuan dan modernisasi armada dengan mengganti pesawat yang lebih tua dengan model yang lebih efisien. Dengan adanya pemburuan dan modernisasi armada berupa penggantian pesawat dan model yang lebih efisien, ini dapat menguntungkan sekali karena pesawat yang lebih baru umumnya dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Hal ini dapat mengurangi biaya bahan bakar secara signifikan, mengingat bahan bakar merupakan salah satu biaya operasional terbesar dalam industri penerbangan. Selain itu, memiliki armada yang terbaru dan modern dapat memberikan keunggulan daya saing bagi maskapai, terutama dalam hal efisien operasional dan pengalaman pelanggan. Hal ini dapat membantu maskapai untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan keberlangsungan bisnis dalam jangka yang panjang. Oke. Lalu menurut kalian, adakah strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat pemulihan industri penerbangan?
Bisa dijawab. Iya, dengan cara mendorong pemangku kepentingan seperti bandara dan otoritas penerbangan untuk memberikan bantuan dan fleksibilitas dalam biaya operasional dan tarif, di mana hal ini diawali dari persiapkan dan presentasikan kasus bisnis yang kuat, yang mendukung perlunya bantuan dan fleksibilitas. Dalam biaya operasional dan tarif bagi maskapai penerbangan, lalu didiskusikan secara terbuka mengenai dampak biaya operasional dan tarif yang tinggi terhadap pertumbuhan industri penerbangan dan ekonomi secara keseluruhan. Setelah itu, kita akan mengajukan usulan untuk pengembangan program insentif yang dapat mendorong bandara dan otoritas penerbangan untuk memberikan bantuan dan fleksibilitas kepada maskapai penerbangan. Baik, selanjutnya. Menurut saya tentu saja ya, yaitu dalam strategi pemulihan kepercayaan publik melalui menjaga standar kebersihan yang tinggi di seluruh area bandara termasuk terminal, lounge, dan fasilitas umum lainnya. Penumpang dan pengunjung akan merasa lebih nyaman dan aman saat berada di bandara yang bersih dan terjaga kebersihannya, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih juga memberikan pengalaman yang lebih positif dan menyenangkan bagi penumpang saat menggunakan fasilitas bandara. Saya merasa itu jadi alasan kita harus menguntungkan untuk bersih. Jadi secara garis besar dengan adanya standar kebersihan yang tinggi di bandara membantu mendukung pertumbuhan industri penerbangan semakin lebih cepat pulih kembali. Bisa dilanjutkan. Iya, yaitu dengan menjalin kemitraan strategis dengan maskapai lain. Dengan adanya strategi dan langkah ini, kolaborasi dengan mitra industri memungkinkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan efisien operasional. Misalnya, dalam hal manajemen inventaris kursi, pemilihan rute yang optimal, dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas. Dan hal ini juga dapat membantu maskapai penerbangan mengurangi biaya operasional dengan berbagai sumber daya dan infrastruktur, contohnya berbagai fasilitas di bandara atau penggunaan bersama teknologi informasi dapat menghemat biaya secara signifikan. Bisa dilanjutkan. Tentu saja dengan mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru dalam manajemen operasional, reservasi dan layanan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan adanya strategi layanan itu berupa penerapan sistem reservasi online yang canggih memungkinkan penumpang untuk melakukan pemesanan tiket dengan cepat dan mudah. Serta teknologi terbarukan juga memungkinkan layanan pelanggan yang lebih responsif dan terintegrasi, di mana hal ini juga dapat memicu komunikasi yang lebih baik dan terbuka antara maskapai penerbangan dan pelanggan, karena adanya informasi yang lebih akurat dan respon yang lebih cepat dalam pengelolaan keluhan atau masalah dengan lebih efisien. Baik, lantas menurut bagaimana cara mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, maskapai penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan Indonesia? Bisa dijawab? Menurut saya, untuk solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu dalam memberikan insentif pajak bagi maskapai penerbangan yang mengadopsikan teknologi terbaru dalam operasi mereka, seperti sistem manajemen penerbangan terintegrasi, sistem navigasi yang canggih, ataupun penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dan pemerintahan memberikan subsidi atau bantuan finansial langsung kepada maskapai penerbangan untuk membantu dalam pembelian pesawat baru. Dengan memberikan insentif pajak dan subsidi yang tepat, pemerintah dapat memotivasi maskapai penerbangan untuk menginvestasikan dana mereka dalam pengadaan pesawat baru dan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisien operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan dapat meningkatkan daya saing industri penerbangan secara keseluruhan. Menurut saya, untuk solusi yang dapat diimplementasikan bagi maskapai penerbangan berupa memperluas jaringan penerbangan domestik dan internasional untuk meningkatkan konektivitas dan mencapai
mangsa pasar yang lebih luas. Dengan jaringan penerbangan yang lebih luas, penumpang memiliki lebih banyak pilihan rute dan koneksi penerbangan, sehingga dapat memilih opsi perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan efisien, baik untuk tujuan bisnis, liburan, ataupun keperluan lainnya. Dengan memperluas jaringan penerbangan domestik dan internasional melalui langkah-langkah seperti di atas, maskapai penerbangan dapat meningkatkan konektivitas, mencapai pangsa pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing di industri penerbangan global. Menurut saya itu untuk solusi yang dapat diimplementasikan untuk pemangku kepentingan yang lainnya, yaitu dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk industri penerbangan, termasuk pilot, teknisi pesawat, dan personel layanan pelanggan. Karena dengan adanya hal ini itu dapat meningkatkan produktivitas personel penerbangan, seperti pilot yang dapat mengoperasikan pesawat dengan lebih cepat dan teknisi pesawat yang dapat menyelesaikan tugas perbaikan dengan lebih cepat. Dan dengan adanya personel yang lebih profesional, yang terampil dan terlatih dengan baik, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik serta berkontribusi positif terhadap kesuksesan operasional maskapai penerbangan. Dengan demikian, menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam industri penerbangan memiliki dampak yang positif. Hal ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang bagi maskapai penerbangan. Hal yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam mendukung industri dan penerbangan adalah dengan mendorong pengembangan infrastruktur bandara yang modern dan efisien, termasuk pembangunan dan perluasan bandara serta peningkatan aksesibilitas ke bandara. Infrastruktur bandara yang modern dan efisien dilengkapi dengan teknologi canggih itu memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses bandara dengan lebih mudah, meningkatkan kepuasan penumpang serta memperkuat citra positif bandara beserta maskapai penerbangan yang terkait. Dengan demikian, mendorong pembangunan infrastruktur bandara yang modern dan efisien memiliki dampak yang luas dan positif bagi keberlangsungan industri penerbangan. Terima kasih kepada semua peserta atas partisipasi dan kontribusi yang sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. Sekarang saya persilakan kepada Saudara Karina Amelia selaku notulen untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil FGD yang telah kita lakukan. Silakan Saudara Karina Amelia selaku notulen. Kami semua mendengarkan dengan seksama. Baik, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terbatasnya jumlah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai serta kondisi finansial yang belum stabil menjadi dua kendala utama dalam pemulihan industri penerbangan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kendala-kendala ini mempengaruhi kapasitas kursi yang disediakan oleh maskapai serta menimbulkan tekanan keuangan yang signifikan bagi mereka. Hal ini perlu diatasi dengan beberapa strategi dan langkah-langkah berupa kolaborasi antara pemerintah dan maskapai yang dapat membantu meningkatkan ketersediaan pesawat yang dioperasikan, sehingga dapat memenuhi pemerintah pasar dan meningkatkan seiring dengan pemulihan ekonomi, dan kerjasama antara pemerintah dan industri dalam merancang kebijakan regulasi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa langkah-langkah strategi dan kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pemulihan industri penerbangan. Berdasarkan diskusi, jadi kesimpulannya bahwa pemulihan industri penerbangan Indonesia pasca pandemi COVID-19 membutuhkan upaya komprehensif dan
kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, maskapai, penerbangan, bandara, dan asosiasi industri terkait. Diperlukan strategi yang mencakup dukungan finansial, insentif, penyesuaian regulasi, peningkatan konektivitas, serta inovasi dalam layanan dan protokol kesehatan untuk memulihkan kepercayaan penumpang. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan adaptasi serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci dalam memperkuat daya saing industri penerbangan Indonesia di masa depan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, diharapkan industri penerbangan Indonesia dapat bangkit kembali dan menjadi sektor yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, baik. Kedepannya semoga pemulihan industri penerbangan Indonesia semakin cepat membaik menuju kesuksesannya lagi dengan berupa cara mengatasi keterbatasan jumlah pesawat yang dioperasikan. Lalu, strategi dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil menuju pemulihan dan cara-cara solusi terbaik yang dapat diimplementasikan pemerintah, maskapai, maupun pemangku kepentingan lainnya. Itu merupakan masukan-masukan yang sangat bagus. Di sini, saya berterima kasih atas opini, saran-saran dan pendapat yang telah kalian ungkapkan. Semoga kedepannya industri penerbangan Indonesia segera pulih kembali serta menyediakan layanan yang lebih baik lagi untuk para penumpang-penumpangnya. Teman-teman, terima kasih yang telah hadir di pertemuan ini. Maaf jika mengganggu, dan saya fasilitator, dan jika ada kata yang salah atau menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.